Oke, kita mulai market review kita hari ini. Saya mungkin mereview beberapa mungkin dari indeks harga saham gabungan dulu ya. Indeks harga saham gabungan hari ini dia turun ya, pagi pagi hari masih sempat naik, terus habis itu terus turun ya ke bawah ya. Karena adanya keputusan dari The Fed itu mengatakan bahwa kenaikan suku bunga kemungkinan besar akan dipindahkan dari Juni ke Maret. Ya, jadi hawkish dari The Fed ini dipercepat sekali gitu ya. Nah, sehingga market mencoba untuk melakukan pricing in lah ya. Jadi mungkin ada kepanikan di awal dan sebagainya ya. Tetapi teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari candle terakhir itu kayaknya cukup bagus ya, market melawan balik ya, sehingga membentuk hammer di situ. Nah, hammer ini perlu kita konfirmasi. Kebetulan besok juga adalah hari Jumat. Ya, apakah profit taking sudah cukup hari ini, ya di hari Kamis ini, atau akan berlanjut di hari Jumat besok? Ya, kita tinggal lihat aja, karena memang juga udah akhir 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 minggu ya, jadi mungkin saja memang akan ada profit taking di situ. Tapi kesempatan hari ini, penurunan market pada hari ini itu sebenarnya sebuah kesempatan teman-teman untuk bisa koleksi saham-saham yang kita bilang secara teknikal dia bertahan ya. Kenapa? Karena kalau di indeks harga saham gabungan sendiri kita udah lihat ya bahwa trennya itu masih dalam keadaan sideways ya. Pokoknya dia wait and see lah ya. Apa yang sedang dia see kita nggak tahu ya. Tetapi memang ada beberapa ancaman yang memang sedang diperhatikan oleh market, terutama soal Omicron. Omicron ini memang gejalanya ringan sekali ya. Memang gejalanya ringan. Hanya saja kalau dia meledak, pemerintah mau tidak mau harus ikut campur. Itu mungkin yang akan ditunggu oleh pasar kan. Nah, ikut campurnya gimana nih? Sekarang yang di Jakarta aja PPKM sudah level 2 lagi. Ya, apakah tiba-tiba nanti akan dijadikan level 4 walaupun sebenarnya gejalanya ringan? Ya mungkin ya tujuannya kalau PPKM dinaikin di level yang lebih tinggi, ya dia buat meredam lonjakan yang ada. Ini memang udah mulai terjadi lonjakan sih, memang kita lihat ya. Jadi sekali lagi, walaupun itu enteng, walaupun itu ringan gejalanya, tetapi pemerintah pasti akan ikut campur. Pemerintah pasti akan ada kita bilang apa ya? Ada kebijakan pemerintah untuk ngerem ini nih. Ya jangan sampai dia menyebar dan lain sebagainya. Nah, pengereman ini itu gimana dampaknya terhadap perekonomian, terutama untuk retail sih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kayak PPKM level 4, ya otomatis yang buka di mall segala macam kan terbatasi ya. Sekarang aja mall udah cuma boleh diisi 50% karena PPKM level 2 kan. Terus habis itu kegiatan mall sekarang udah dibatasi cuma sampai jam 9. Ya, itu mungkin salah satu yang juga ditunggu, apakah ledakan ini terjadi apa enggak. Kalau enggak ya udah puji Tuhan ya, berarti ini ada yang bisa kita lihat ya, mungkin akan ada kelanjutan. Kenapa? Karena dari data-data ekonomi, data-data makro kita memang cukup bagus ya, cukup kita bilang cukup mumpuni lah ya untuk bisa memulai, maksudnya menjadi pondasi yang cukup bagus untuk bisa meningkat di 2022 ini ya. Oke, apalagi harga komoditi semua masih tinggi, terus tindakan pemerintah melarang ekspor barang-barang mentah ya, bahan bahan mineral mentah ya, itu sudah mulai memberikan efek cukup luar biasa ya. Kayak misalnya contoh yang tahun ini nikel ya. Nikel sendiri kan kita udah tidak mengekspor secara mentah ya, sekarang udah menjadi ferronikel kan. Nah, kalau dia udah menjadi ferronikel, itu sebenarnya adalah memberikan nilai tambah. Nilai tambahnya sudah menjadi 11 kali lipat dibandingkan dengan sebelum cuman ekspor barang-barang mentah begitu saja ya. Nah, tahun ini akan diberhentikan itu kalau tidak salah bauksit atau tembaga. Ya, teman-teman bisa cek lah ya. Nah, kalau bauksit udah mulai diberhentikan, dan itu semua adalah komponen yang berkaitan dengan mobil listrik yang mungkin akan mulai sekarang udah mulai tren. Untuk di Indonesia sendiri, trennya itu mungkin akan ada di tahun ini atau tahun depan. Ya, tahun depan sih terutama ya, karena untuk pabrik baterainya kan udah mulai akan beroperasi di
2023 ya. Nah, itu mungkin akan dilihat oleh market, oke? Nah, sedikit mereview dulu ya saham-saham yang kemarin ya, yang hari Selasa itu sempat kita rekomendasikan ya, terutama untuk saham-saham big cap perbankannya ya. Kita lihat BBRI misalnya. Ya, BBRI hari ini dia punya memang turun ya, memang turun, tapi dia masih berhenti di sekitar trendline ini. Lihat ya, di sekitar trendline itu. Ini apa? Kalau dia bertahan tetap di atas ya, atau setidaknya dia membentuk sebuah setup lah sideways di situ, itu sebenarnya udah menjadi sebuah peluang buat kita ya. Apakah dia akan mulai naik kembali ya? Oke, ini untuk BBRI. Terus untuk BBNI juga sama ya. BBNI juga dalam posisi retest ya kalau tidak salah ya. BBNI juga posisi retest, bahkan hari ini doji malah ya. Jadi dia sempat turun ke bawah, kemudian ditutup di harga closing. Jadi makanya membentuk doji di situ. Teman-teman lihat ya, shadow-shadownya kan dia menolak untuk turun ya. Nah, ini teman-teman tinggal perhatikan bagaimana kelanjutannya. Ini kan memang butuh konfirmasi kan. Kalau yang agresif ya kita berarti udah mulai bisa buy ya di sekitar support situ. Jadi kita ambillah harga-harga ya ada di sekitar trendline ini ya. Atau teman-teman kalau misalnya itu mau ya nunggu dia break dari atas ini ya, baru teman-teman masuk ya, silakan ya. Oke, nah habis itu saham yang ketiga untuk perbankan kalau tidak salah BTPS ya. Ya nih, BTPS juga sama ya. Hari ini mungkin ada sekitar 2.600 ya, sempat sampai ke 3.600 kalau tidak salah ya. Kemudian dia pada menjelang sesi kedua, menjelang penutupan itu udah mulai dibawa naik. Jadi ini ya teman-teman juga bisa perhatikan ya, kalau misalnya mau ngambil dari bawah ya. Ini trendline ini mungkin bisa menjadi acuan teman-teman untuk buy ya. Nah itu ini sedikit aja ya kita review untuk yang kemarin. Nah beberapa saham yang mungkin teman-teman juga bisa mulai perhatikan ya. Nanti kita bahas lebih detail di Q&A ya. Ada beberapa saham yang teman-teman bisa mulai perhatikan itu adalah saham misalnya kayak Adaro. Ya, Adaro ini memang dia kena imbas dari pelarangan ekspor batu bara selama Januari. Tapi kelihatannya udah mulai dibuka ya. Kemarin kita udah mulai lihat ada 25 perusahaan di Kalimantan situ sudah mulai ekspor. Kemudian hari ini sudah mulai ada aturan ya atau kebijakan mereka yang sudah memenuhi DMO sampai 70% di 2021 itu boleh ekspor. Jadi udah mulai dibuka nih. Jadi pelarangan ekspor ini sebenarnya ya kalau dibilang memang cukup parah itu di mereka yang orientasi ekspornya cukup besar ya. Kayak misalnya Harum ya, kayak misalnya Adaro itu kan orientasi ekspornya cukup besar. Yep. Nah, tetapi teman-teman bisa lihat ya, kenapa kita rekomendasi Adaro? Katalisnya cukup besar di sini. Adaro kemarin baru IPO anak perusahaannya ya, ADMR kalau tidak salah ya. Itu adalah perusahaan tambang, tetapi mereka menambang batu bara dalam karoli tinggi ya. Jadi kayak metalurgi ya. Jadi ini adalah batu bara yang digunakan untuk membuat bahan baku untuk stainless steel ya, aluminium dan sebagainya ya. Jadi dia bukan batu bara thermal yang biasa dipakai untuk pembangkit listrik dan lain sebagainya ya. Nah, itu katalisnya cukup besar. Nah, apalagi ya kita udah sempat ikutin dari bawah sini ya. Dari bawah sampai ke atas. Ini sempat kita keluar kalau nggak salah di 2.300 ya. 2.300 keluar karena memang ada corporate action, pembagian dividen ya. Pembagian dividen juga cukup besar ya, hampir 10%. Kisarannya di sekitar 160-an tuh satu itu, memang agak disayangkan ya. Tapi ya sesuai dengan plan aja kita ya. Kalau memang udah kena ya sudah, kita udah kena target, kita keluar. Ini kan tinggal masuk lagi kan. Nah, jadi ini juga teman-teman perhatikan ya. Kenapa memperhatikan ini? Ini mungkin saya bisa menerangkan sedikit ya, kalau buat teman-teman yang di YouTube ya. Kita lihat di sini misalnya. Ya, nih teman-teman lihat ya. Ini saya terangin sedikit saja. Nah, nih.
Ya, teman-teman bisa lihat nggak di sini ada namanya trading range ya, dari sini, ya itu ada namanya trading range ya, dia sideways kan di situ ya, dia sideways di sana. Kemudian kita bisa lihat ini sebentar. Ya, oke. Ya, kita bisa lihat di situ ya ada penurunan yang sudah mulai berhenti ya. Ini low-nya, ini low ya. Terus habis itu dia mulai satu lagi low di bawah situ ya. Bener ya? Dia low 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 gitu. Habis itu mulai berhenti. Berhentinya gimana? Teman-teman lihat satu ya. Ini penurunan satu. Terus habis itu teman-teman bandingkan dengan penurunan yang ini. Ini penurunan satu. Terus habis itu teman-teman bandingkan dengan penurunan ini dua. Gimana cara penurunannya? Tambah besar apa tambah kecil? Ya, ini turun sekali lagi. Tambah besar apa tambah kecil? Ini yang ketiga. Oke, setelahnya dia udah mulai naik. Nah, teman-teman tahu lah istilahnya apa ya, sedang terjadi kontraksi di situ. Ya, nah, karena dia udah mulai terjadi kontraksi, kita lihat sama-sama ya. Ini berarti ada di mulai terjadi di fase 2 ya. Ya, ini fase 2-nya ya. Nah, pada saat itu kita mau lihat apa? Harusnya ada terjadi akumulasi di sini. Terjadi akumulasi gimana? Berarti harus ada hadirnya institusi di sana ya. Institusi kita lihatnya di mana? Nggak perlu broker summary sebenarnya. Kita tinggal lihat aja nih, ada lonjakan volume-volume yang terjadi sepanjang pergerakan sideways ini ya. Ada ya? Ada lonjakan di situ ya, lonjakan volume. Betul? Ya, ada lonjakan volume yang terjadi di sana. Nah, setelah itu ya dia udah mulai break out dari trading range ya. Nah, dia break out trading range ya. Nah, habis itu apa yang terjadi di sini? Ya, teman-teman bisa mengenali lah ya. Itu terjadi apa? Nah, sekarang dia sebenarnya sedang dalam posisi ada di fase markup. Ya, ini itu. Nah, makanya karena dia sedang pause di situ, kita harapkan ya dia bisa sedikit inilah ya, membentuk sedikit sideways di sini. Nah, ya sideways di situ, pada saat dia break, ini udah kesempatan teman-teman ikut. Ya, posisi Adaro sekarang adalah posisi buy. Ya, kita harus katakan gitu ya. Posisi Adaro sekarang adalah posisi buy. Kita tinggal menunggu volume yang datang lagi nih kayak gini ya, di nongol di sini. Ya, berarti dia breakout volume gede. Nah, itu berarti udah mulai jalan lagi. Nggak tahu nanti katalis akan ada katalis apa yang akan terjadi pada Adaro. Kita nggak tahu. Tapi sekarang ya memang dia baru IPO anaknya. Berarti baru mendapatkan injeksi cukup besar dana ya. Nanti pemerintah tiba-tiba bilang oke, DMO sudah oke, ya udah tinggal jalan lagi. Nah, itu pasti ada pergerakan lagi. Karena trennya itu kita masih lihat cukup bullish ya. Cukup bullish yang terjadi di sini nih. Dari sini aja kita udah mulai bisa lihat ya. Ya, ini low, ini high low. Ya, terus habis itu ini high low. Terus naik ya. Terus naik kan? Ya, sampai ke atas sana. Jadi udah nggak ada low yang baru nih. Ya, dia belum ada break dari trend yang ada. Oke. Ya, jadi ini makanya kenapa saya minta teman-teman perhatikan, karena dia sedang pause di situ. Kalau dia sedang pause ya lumayan. Gitu. Jadi kita nggak ngejar truk yang sedang lari kan. Oke, itu Adaro. Ya, kemudian teman-teman juga bisa perhatikan adalah Friends, ya, Friends. Nah, buat teman-teman yang tadi saya udah terangin ya. Jadi teman-teman udah tinggal lihat aja bagaimana kita menilai Friends juga sama ya. Friends juga dia sudah mulai berhenti di sini. Ya, dan posisi ini itu sebenarnya sudah menjadi low, high low ya. Ya, nah habis itu lihat. Ya, ini candle hari ini juga cukup bagus ya. Memang dia sempat turun ke bawah dan dia rejection terjadi di situ kan ya. Kalau saya gedein itu udah ada nih ya, sudah ada hammer di sana. Nah, apa yang kita lakukan ya, tunggu dia break. Kalau dia bisa breakout ya lebih bagus. Alangkah bagusnya gitu. Berarti kita buy on breakout. Itu Friends ya. Oke, nah habis itu teman-teman juga bisa perhatikan adalah MAPI. Ya, MAPI juga sama kan? Ya, dia kemarin udah sempat expand. Ini udah sempat spike di sini, volumenya udah ada. Nah, habis itu teman-teman lihat ya, dua candle terakhirnya bagaimana? Ya, dua candle terakhir shadow-nya di mana? Ya, shadow-nya juga menolak untuk turun, tapi belum bisa break.
Ya, belum bisa break kan, dia menolak untuk turun. Nah, habis itu lihat posisi saat ini sudah dalam keadaan ini low, ini sudah higher low ya. Ya, kalau saya mundurin ke belakang, teman-teman mungkin bisa lihat lebih jauh lagi. Ya. Ya, ini low, ini high low, ini high low, ini high low. Ya, oke, ini MAPI. Jadi cuma tinggal cari aja posisi yang enak untuk bisa memasuki saham-saham seperti ini. Tapi memang ya, sekali lagi ya, untuk MAPI kan ini retail ya. Ancamannya memang ada di ya kebijakan pemerintah di Omicron itu. Ya, apakah akan diberlakukan kembali PPKM level 4 dan lain sebagainya, mungkin akan membuat si retail-retail ini mulai kembali lagi ke posisi downtrendnya ya. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan itu. Oke. Nah, terus kemudian teman-teman juga mulai bisa memperhatikan adalah saham-saham CPO. Ya, saham-saham CPO ini kan sudah ada ini nih, sudah ada subsidi untuk minyak goreng lokal ya. Ya, untuk yang produksi lokal ya, sudah mulai ada subsidi untuk itu. Nah, jadi yang kita lihat ya, ini kayak misalnya LSIP nih misalnya. Ya, selama dia tidak jebol, ya tidak jebol ya, ini saya tebelin aja ya. Nih, sama dia tidak jebol ya, ini masih apa namanya, masih ada di, kalau bisa masih berada di atas 1150 ya, ini masih berada di atas itu akan lebih bagus untuk LSIP. Ya, nah stop loss teman-teman bisa taruh di bawah sini nih, di sini nih, di bawah trendline ini. Ya, ini untuk LSIP. Jadi udah boleh mulai perhatikan. Harga CPO kan tinggi banget tuh, sudah naik all time high, sedangkan sahamnya, harga sahamnya sendiri itu belum kemana-mana, kalau saya boleh katakan gitu ya. Teman bisa lihat ya, ini kan efek dari corona kemarin nih, yang penurunan yang bulan Mei ya. Terus habis itu harga CPO kan all time high terus kan, sedangkan ya harga saham-sahamnya CPO itu masih, ini kalau ini sebelum corona, ini balik ke sebelum corona ya. Ya, ini balik sebelum corona itu masih di situ, sedangkan harga CPO-nya sendiri sudah all time high, sudah membentuk high-high yang baru gitu ya, sudah kemana gitu. Nah, sedangkan harganya masih lagging. Oke, ini LSIP. Kemudian satunya lagi adalah DSNG. DSNG nih, ya posisi DSNG juga dia masih dalam keadaan uptrend kan ya, di apa namanya, di posisi ini. Nih lihat ya, ini low, high low ya, posisinya masih cukup uptrend. Ya, nah, habis itu kalau kita tarik ya sedikit aja, ini sebenarnya udah mulai ada posisi-posisi kita bisa buy on weakness. Ini dari sini. Ya, itu untuk DSNG. Ya, nanti kita bahas lebih detail lagi di Q&A ya. Oke, nah ini CPO. Kemudian ada satu sektor lagi teman-teman juga udah mulai bisa perhatikan, adalah sektor konstruksi. Ya, di luar kan udah mulai kelihatan ya, sudah mulai dibicarakan soal ibu kota negara kan. Terus habis itu dari mana anggarannya ibu kota negara? Udah mulai kelihatan bentuknya lah, anggarannya akan diambil dari mana. Ya, terus siapa saja yang mulai partisipasi, dan pada saat kapan sih ibu kota negara ini akan mulai dijalankan. Ya, kuncinya untuk mulainya proyek ibu kota negara adalah disetujuinya rancangan undang-undang ibu kota negara. Nah, kabarnya, rumornya ya, itu akan disetujui pada bulan Januari ini juga. Ya, di tahun lalu sih kita mendapatkan kabar sekitar 12 Januari. Nah, apakah 12 Januari ini akan ada paripurna begitu mulai masa sidang 2022 ya? Itu langsung dibahas ibu kota negara. Karena di tahun lalu kalau tidak salah ya, RU ini udah selesai. Tinggal ketok palu. Nah, ketok palu nggak di tanggal 12 ini. Nah, begitu dia diketok, ya mungkin saja ini saham-saham yang berhubungan dengan konstruksi juga akan mulai. Kita lihat secara teknikal ya, saham-saham konstruksi juga sudah mulai bottoming ya. Ya, sudah mulai tidak membentuk low yang baru. Oke. Ya, teman-teman juga bisa lihat ya, di sini low, ya tinggi ya, semakin tinggi ya.
Ya, nah ini tinggal menunggu aja katalis itu. Itu satu ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat Wika, karena pilihan kita PTPP Wika. Ya, ini Wika juga sama kan? Dia udah di situ. Ya, posisi sekarang juga tidak membentuk low yang baru ya. Ini low ya, ini low, ini low, high low terus kan? Ya, sama satunya lagi adalah WG. Nah, kalau WG itu masih dalam keadaan sideways ya, tetapi juga sama posisinya. Dia membentuk, nih lihat ya, mana sih? Ini high low, high low, high low terus ya. Ini sempat turun dikit. Nah, ini habis itu dia sideways di sini. Nah, sideways ini kan sebenarnya cuma tinggal menunggu doang ya. Dia mau jebol atau dia balik naik. Itu doang. Nah, tinggal sekarang sesuaikan dengan karakter teman-teman. Saya berani nggak buy on weakness misalnya. Ya, buy on support di sini. Ya, buy on support saya berani nggak masuk. Ya, kalau enggak ya sudah, berarti tunggu dia break dari atas ini. Ini untuk WG ya, untuk WG. Nah, kalau yang lainnya juga sama sih, itu juga membentuk channeling line kan. Gitu. Ya, jadi ini ada beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan. Ya, mungkin sampai minggu depan nanti kita update lagi di market update ya di hari Sabtu ya. Tapi setidaknya ini gejalanya udah lumayan. Kayak misalnya Adaro. Kalau dia merah, ingat ya, kalau dia bisa balik ke arah sekitar support ya kita buy. Ya, tinggal sesuaikan ya, dan jangan lupa tetap harus ada namanya stop loss ya. Money managementnya tetap harus dijalankan. Bukan berarti kayaknya gue udah cukup percaya banget, utang sini utang sana, enggak juga ya. Ya, money managementnya tetap dikedepankan. Oke. Ya, ini kurang lebih ya saham-saham yang bisa kita rekomendasikan untuk teman-teman perhatikan ya, lihat besok lah ya. Besok kalau misalnya dia bisa koreksi ya, ada beberapa saham yang teman-teman bisa kolek pada saat dia koreksi. Contoh kayak hari ini lah, kayak Harum ya. Harum juga mantul kan di level Fibonya 50. Adaro juga mantul ya. Adaro malah bertahan malah gitu. Ya, dan beberapa saham perbankan, yang saham-saham yang kemarin kita sempat bahas itu juga dalam keadaan kena support terus mantul. Ya, tinggal teman-teman analisa kembali ya, sesuaikan dengan trading plan teman-teman. Ya, begitu ya teman-teman ya. Saya pikir cukup ya. Nanti kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya. Di market update aja baru kita bahas lebih jauh ya. Tapi ini mungkin ya hari Jumat teman-teman tinggal perhatikan ya, apakah ada peluang untuk memasuki saham-saham yang tadi kita mention tadi. Ya, jangan lupa tetap ya bikin trading plan-nya. Habis itu trade your plan. Oke? Ya, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Salam tim.